Hai, saya Muhammad Sugani, salah satu anggota kelompok 3 mata kuliah Perekonomian Indonesia dari kelas 6C. Nah, di sini saya dan kelompok akan menjelaskan tentang kemiskinan dan ketimpangan sosial yang ada di Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Dina Nur Hidayanti, ada Siti Nur Santika Dewi, ada Hamidah Nur Fitriani, dan ada Irfan Maulana. Nah, yang pertama kita akan membahas pengertian kemiskinan dan ketimpangan sosial. Menurut KBBI, kemiskinan adalah situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum. Sedangkan ketimpangan adalah hal yang tidak sebagaimana mestinya atau tidak adil. Konsep garis kemiskinan atau yang biasa disingkat dengan GK merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. GK sama dengan GKM plus GKNM. Maret 2019, GK Indonesia adalah sebesar Rp425.250 per kapita per bulan. Garis kemiskinan makanan sebesar Rp313.023 dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp112.018. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai profil tingkat kemiskinan di Indonesia berdasarkan data BPS pada tahun 2021, tepatnya bulan Desember. Saya akan menampilkan gambaran yang didapat dari BPS sebagai berikut. Profil kemiskinan di Indonesia pada September 2021 ini didapat berdasarkan berita resmi statistik yang dibuat pada 17 Januari 2022. Bisa kita lihat pada gambar berikut, tingkat kemiskinan di Indonesia pada bulan Maret tahun 2011 sebesar 12,49%. Lalu, pada 2019, tepatnya pada bulan September, terjadi penurunan sebesar 9,22%. Selanjutnya, pada September 2020 terjadi peningkatan kembali sebesar 10,19%. Dan pada September 2021, tingkat kemiskinan menurun kembali sebesar 9,71%. Jika melihat jumlah atau presentasi penduduk miskin menurut pulau, kita bisa melihat dari Pulau Sumatera, kemiskinan paling tinggi terjadi di perdesaan sebesar 10,86% atau sebesar 3,62 juta orang. Sedangkan di wilayah perkotaan kemiskinan sebesar 8,38% atau setara dengan 2,25 juta orang. Di Pulau Jawa sendiri, kemiskinan paling besar terjadi di perkotaan sebesar 7,75% atau setara dengan 7,90 juta jiwa orang. Di pedesaannya sebesar 12,04% atau setara dengan 6,05 juta jiwa orang. Bergeser ke Pulau Kalimantan, tingkat kemiskinan di pedesaan sebesar 7,06% atau setara 0,60 juta jiwa orang. Sedangkan di perkotaannya 4,57% setara dengan 0,37 juta orang. Di Pulau Sulawesi, kemiskinan tertinggi terjadi di perdesaan dengan persentase 13,03% atau setara dengan 1,53 juta orang, sedangkan di perkotaan hanya sebesar 5,78% setara dengan 0,48 juta jiwa orang. Berlanjut ke Pulau Maluku sampai Papua, kemiskinan terjadi sebesar 28,25% di pedesaan, setara dengan 1,40 juta orang. Di Pulau Bali sampai Nusa Tenggara, kemiskinan di perdesaan sebesar 17,75% atau sebesar 1,45 juta orang, sedangkan di perkotaan sebesar 8,91% atau setara dengan 0,65 juta orang. Jika persentasenya dilihat secara keseluruhan, maka tingkat perdesaan terbesar sebesar 12,53% atau setara dengan 14,64 juta orang. Di perkotaan persentasenya lebih kecil sebesar 7,60% atau setara dengan 11,86 juta orang. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tingkat ketimpangan di Indonesia pada tahun 2021 berdasarkan data BPS yang saya dapat juga, dan saya akan menampilkan sebagai berikut profilnya.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik Indonesia, Gini rasio September 2021 mengenai ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia sebesar 0,381. Jika Gini rasio masih berada di angka 0, maka ketimpangan pendapatan merata secara sempurna. Dalam artian, setiap orang yang menerima pendapatan yang sama dengan orang yang lainnya. Jika Gini rasionya sudah berada di angka 1, artinya ketimpangan pendapatan tidak sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja. Bisa kita lihat grafik perkembangan Gini rasio Indonesia pada periode September 2018 sampai dengan September 2021. Di perkotaan pada periode September 2018 sebesar 0,391, sedangkan pada September 2021 sebesar 0,398 yang menunjukkan adanya kenaikan pada September 2021 di perkotaan. Tingkat Gini rasio di perdesaan pada September 2018 sebesar 0,319, sedangkan di September 2021 menunjukkan sebesar 0,314. Hal ini berarti terjadi penurunan pada tingkat perdesaan. Sementara di perbatasan antara kota dengan perdesaan, September 2018 menunjukkan sebesar 0,384, sedangkan di September 2021 menunjukkan 0,0381. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan di tingkat perkotaan dan perdesaan. Berdasarkan persentase di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa tingkat ketimpangan paling tinggi terjadi di daerah perkotaan. Saya akan menjelaskan kebijakan pemerintah dalam menekan kemiskinan pada saat pandemi. Payung hukum atau hukum menjadi dasar adalah peraturan pemerintah. Pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2020 yang diundangkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 dan mengatur peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2020 di dalam Perpu nomor 1 tahun 2020 secara garis besar. Pengaturan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan negara. Kebijakan keuangan negara meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan. Lalu untuk kebijakan sistem keuangan meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan atau kestabilitasan sistem keuangan di bidang fiskal. Perpu ini memperbolehkan kebijakan fiskal menjadi fleksibel. Perpu ini juga memberikan kewenangan tambahan kepada Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan Koperasi. Dalam PP nomor 23 tahun 2020, pemerintah mengalokasikan dana sebesar 405,1 triliun rupiah untuk penanganan konflik COVID-19 dan setelah merangkum kebijakan, lalu pemerintah mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar 695,2 triliun rupiah. Tujuan dilakukannya hal ini adalah untuk melindungi pertahanan, meningkatkan kemampuan ekonomi Indonesia, melindungi dan kemudian ada stimulus ekonomi untuk kebijakan fiskal. Pemerintah memberikan beberapa insentif dan stimulus ekonomi pada masyarakat, dunia usaha, dan pasar keuangan. Pada jilid pertama, pemerintah memperkuat perekonomian domestik tahun 2020 dengan dua kelompok kegiatan. Yang pertama, percepatan belanja dan kebijakan pendorong padat karya. Yang kedua, stimulus belanja adalah pemerintah melanjutkan kebijakan dengan paket stimulus. Jilid kedua, kebijakan ini difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat dan kemudahan ekspor impor. Lalu kebijakan lanjutan pemerintah akan dialokasikan kepada 4 pos program, yaitu
jaringan pengaman nasional, bantuan kesehatan, bantuan industri, dan pemulihan ekonomi nasional. Setelah itu ada kebijakan-kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, penurunan suku bunga. Yang kedua, stabilisasi dan pengaturan rupiah. Yang ketiga, peluasan instrumen dan transaksi pasar uang. Yang keempat, injeksi likuiditas. Yang kelima, pelanggaran kebijakan makroprudensial. Yang keenam, kemudahan dan kelancaran sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Berikut adalah strategi pemerintah dalam meredam lonjakan kemiskinan baru selama pandemi COVID-19. Pemerintah menyusun strategi penanganan kemiskinan dalam Perpres nomor 122 tahun 2020 tentang kemutakhiran RKP 2021. Dalam Perpres dinyatakan penurunan kemiskinan pada tahun 2001 terus diupayakan untuk mengejar ketertinggalan karena adanya penambahan produk kemiskinan pada tahun 2020 pada pasca pandemi. Strategi yang ada dalam Perpu nomor 122 tahun 2020 diarahkan pada kebijakan strategi. Yang pertama adalah pengembangan integrasi dan digitalisasi bantuan nasional secara non tunai. Lalu yang kedua, penguatan fungsi pendampingan dan melaksanakan program bantuan sosial serta edukasi penerimaan manfaat. Yang ketiga, penguatan sistem menjamin sosial nasional atau SJSN. Yang keempat, penguatan sistem perlindungan sosial yang adiktif. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan sosial bagi kelompok tentang khususnya anak penyandang disabilitas dan lanjut usia. Yang keenam, penguatan skema dan pendamping layanan terpadu, perbaikan penargetan program penanggulangan kemiskinan. Yang ketujuh, pembangunan kegiatan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan pendapatan bagi kelompok miskin. Saya akan menjelaskan tentang keefektifan pemerintah dalam menekankan kemiskinan di Indonesia. Yang pertama, telah efektif membebaskan 2,06 juta jiwa dari zona kemiskinan dalam kurun waktu 4 tahun. Yang kedua, jumlah penduduk miskin pada September 2014 sampai 2018 mengalami penurunan dari 27,73 juta menjadi 25,6 juta. Yang ketiga, penurunan jumlah orang miskin September 2018. Dan yang terakhir, anggaran perlindungan sosial 2014 sampai 2018 mengalami peningkatan 16,82% dari 249,7 triliun menjadi 291,7 triliun. Ada juga program penanganan kemiskinan oleh pemerintah, yaitu meningkatkan anggaran perlindungan sosial yang disalurkan oleh program seperti program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar, dan lain-lain. Menjaga stabilitas harga pangan dengan bukti bahwa inflasi cenderung stabil pada 4 tahun terakhir. Saya di sini akan memberitahu upaya generasi muda untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia ini. Generasi muda perlu dibekali dengan pemberdayaan seperti manajemen yang baik yang dapat memecahkan kemiskinan yang ada di sekitarnya. Para pemuda berperan sebagai pelaksana untuk mengatasi kemiskinan yang ada di daerahnya. Misalnya kelompok kemiskinan dan pengangguran didata dan diberi bantuan uang dan dibimbing untuk membuka usaha dan melaksanakan pekerjaan. Untuk menanamkan nilai sosial serta kepedulian di dalam jiwa generasi muda untuk ikut serta dalam proaktif kegiatan sosial di masyarakat untuk menanggulangi atau mengurangi kemiskinan yang ada di sekitarnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan ataupun dari segi kamera. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.